Penutupan perdagangan hari ini tampak lesu, berada di pelemahan 0,75% dan di level 7.000 ya semakin dalam rupanya, sempat di 7.310 untuk final levelnya, dan bahkan tadi sempat menyentuh kembali level psikologis 7.200-an begitu ya Safira. Ini cukup menarik karena kalau kita lihat tidak hanya indeks harga saham gabungan saja tapi juga rupiah hari ini bergerak melemah begitu ya. Artinya memang sentimen eksternal tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya ini memang cukup kencang ya terasa pada perdagangan hari ini. Nah, tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa begitu ya review untuk market kita di sepanjang hari ini Safira. Iya baik Iva, kalau kita lihat memang pasar keuangan Indonesia ini cukup beragam begitu ya pergerakannya dari kemarin IHSG dan juga SBN juga melemah. Hanya rupiah yang sempat ikut menguat sedikit di akhir-akhir perdagangan, tapi sekarang juga kembali melemah lagi. Tapi kalau kita cermati, Wall Street pun ambruk berjamaah dan juga indeks S&P juga turun 3 hari beruntun. Hanya saja sentimen utama pekan ini berasal dari dalam negeri, tentunya terkait juga sengketa pemilu di MK. Rupiah yang terus tertekan hingga tentunya sentimen dari luar negeri seperti yang tadi Anda katakan Syarifah. Yang pertama kalau kita lihat gugatan ke MK begitu ya terkait hasil pemilu 2024. Jadi ketidakpastian kondisi global Indonesia tentu dapat berdampak pada kekhawatiran investor terhadap pasar keuangan dalam negeri. Hari ini Mahkamah Konstitusi sudah menggelar begitu ya sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu 2024. Jadi berlanjutnya gugatan hingga diterimanya pemeriksaan ini dapat menjadi sentimen negatif untuk pasar keuangan, sebab hal ini dapat menjadi kekhawatiran investor akan ketidakpastian kondisi politik dari Indonesia itu sendiri. Meski demikian, ini kalau kita lihat memang kalau dilihat dari data historis begitu ya, banyak sekali gugatan-gugatan untuk MK sejak 2004 dan juga 2019 ini tidak pernah dikabulkan. Makanya ini agak memang akan menjadi sentimen negatif juga karena akan banyak komplain begitu ya, dari pihak-pihak tertentu ini akan seperti apa. Karena ini memang sudah rutin begitu ya ketika hasil rekapitulasi KPU keluar, ini dari Pilpres sebelumnya juga sama begitu mendapatkan gugatan dari pihak yang kalah begitu dari Pilpres ini. Nah, tapi di satu sisi memang tadi seperti yang disampaikan begitu ya oleh narasumber kita sebelumnya bahwa sebetulnya untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini memang menjadi perhatian dari para pelaku pasar, tapi memang bukan menjadi sentimen utama begitu ya. Karena memang secara eksternal ini juga masih menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar, masih menjadi sentimen utama untuk sikap dari para pelaku pasar, dan bahkan terlihat juga dari pelemahan rupiah pada perdagangan hari ini yang cukup signifikan, dan tidak hanya rupiah saja tapi juga mata uang di negara-negara lainnya khususnya di kawasan Asia begitu. Nah, berkaitan dengan rupiah yang tertekan ini seperti apa Safira? Ya, kalau misalnya kita lihat nilai tukar rupiah di pasar spot terus melemah Syarifah hingga memang berada di level 15.849-an begitu ya per dolar Amerika Serikat. Disinyalir koreksi ini terhadap nilai tukar rupiah juga lagi-lagi dipengaruhi oleh sidang MK sengketa Pilpres yang berpotensi menekan pasar sepanjang perdagangan. Mungkin bisa di sepanjang minggu ini juga, tapi kita tidak tahu ya. Dan memang sudah mendekati level di 15.800 dan kalau 15.900 begitu ya, bahkan kita khawatirkan juga akan menembus 16.000. Itu yang tidak kita inginkan begitu ya Syarifah. Dan kalau misalkan kita lihat memang selain itu juga ada investor yang tengah menunggu rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi yang memang menjadi ukuran dari inflasi Amerika Serikat atau the Fed yang akan dirilis pada Jumat ini. Jadi memang banyak sekali dinamika yang sangat kuat untuk pasar dalam negeri. Di sisi lain memang kalau kita lihat Gubernur Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic ini sudah mengatakan bahwa dia sekarang memproyeksikan hanya 1 kali penurunan suku bunga di tahun ini. Dan juga ini menambah bahwa memang penurunan tersebut ya kalau kita lihat kemungkinan besar akan terjadi pada akhir tahun. Artinya semakin memang mundur dan semakin tipis daripada yang dia diperkirakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang Syarifah ini juga sangat mengkhawatirkan juga karena berpengaruh pada pasar Indonesia dan juga kebijakan dari Bank Indonesia. Sementara para pembuat kebijakan ini sudah melihat nih suku bunga Federal Fund ini mencapai 4,6% pada akhir 2024. Ini kalau kita lihat lagi menurut proyeksi suku bunga rata-rata juga mereka ekspektasi individu menjadi terpecah nih. Jadi ada dua kubu begitu ya. Ini dot plot The Fed menunjukkan 10 pejabat memperkirakan 3 atau lebih penurunan suku bunga 1/4 poin tahun ini. Sementara 9 lainnya memang ini sudah mengantisipasi 2 atau lebih sedikit. Jadi kalau kita cermati lagi pemirsa dan juga Syarifah, memang perekonomian Amerika Serikat ini terus memberikan kejutan begitu ya, dan kalau kita lihat memang sedang berjalan dengan baik. Hal ini memberikan mereka sebenarnya ruang untuk menahan suku bunga. Lagi-lagi ada ketidakpastian lagi. Betul, jadi gitu semakin terpecah suaranya ya dari yang awalnya sudah sempat kompak begitu memprediksi bahwa mungkin The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga di bulan apa, kemudian berapa kali bulan Juni ya begitu kan sudah mulai awalnya sempat solid begitu suaranya cukup besar begitu, kemudian semakin hari melihat data-data perekonomian AS
terkini begitu semakin terpecah begitu, dan bahkan tadi ada yang memprediksi hanya 1 kali saja begitu ya untuk pemangkasan suku bunga, dengan tadi waktunya juga semakin mundur, semakin mendekati akhir tahun ya. Ini Betul juga menjadi sekali. perhatian, semakin wait and see-nya juga semakin panjang. Betul artinya. sekali, padahal kalau kita di awal-awal begitu ya, di awal kuartal ini menjadi sempat sentimen positif sekali begitu ya bagi pasar dalam negeri, dan memang kita masih juga menunggu dari keadaan global, dan begitu pun juga The Fed yang masih juga tidak bisa mengambil keputusan cepat karena memang masih juga menunggu-nunggu ekonomi dari Amerika Serikat itu sendiri. Ya, masih melihat-lihat, menimbang-nimbang begitu kondisinya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin secara sektoral, ini juga menarik untuk kita lihat begitu ya, sektor-sektor yang menarik di perdagangan hari ini. Dari Safira sendiri melihatnya mungkin emiten atau misalnya sektor apa yang menjadi perhatian begitu untuk para pelaku pasar hari ini? Ya, kalau misalnya kita lihat dari turnover juga, kalau kita lihat benar-benar Telkom begitu ya, ini yang terkoreksi cukup dalam. Kita lihat Kominfo juga tengah mendorong aksi merger antara XL dan juga Friend begitu ya. Secara tegas pun ini Kominfo sudah menilai 3 pengelola provider sudah cukup bagi Indonesia nih. Tapi kita lihat apakah ini akan menjadi sentimen positif bagi sektor telekomunikasi dalam negeri. Kita masih akan cermati lagi nih efeknya ke sektor telekomunikasi. Tapi kalau misalnya kita lihat pada perdagangan hari ini, sektor telekomunikasi semuanya berada Terkoreksi ya, begitu ya, kita lihat terkoreksi. cukup dalam Kalau kita lihat koreksinya. ini ada Telkom yang terkoreksi 3,59%, Indosat juga cukup dalam 3,85%, lalu XL juga terkoreksi 4,6%. Ini artinya memang tidak tahu efeknya seperti apa, atau memang terkena oleh sentimen dari Kominfo itu sendiri sih, Arifah. Ya, karena memang sentimennya hari ini juga kalau kita lihat juga pergerakannya memang dominasi berada di zona merah begitu ya. Betul Jadi sekali. sehingga bisa jadi memang ini overall appetite dari para pelaku pasar juga masih belum cukup baik begitu ya, sehingga mungkin masih melakukan aksi profit taking ataupun juga menjual saham-sahamnya begitu ya Betul sekali. di market kita. Nah,